Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Kita sambung dengan lagu Kuduskan tempat ini dan juga hati kita. Kuduskan tempat ini, untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini, untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Oke, seperti janji tadi, saya mau cerita tentang Santa Teresia Lisieux. Santa Teresia Lisieux, seperti tadi Juna katakan, diangkat menjadi pujangga gereja. Jadi kalau orang itu diangkat santo atau santa itu diangkat menjadi pujangga gereja, itu berarti bahwa teladannya, ajarannya itu bisa diikuti oleh semua orang Katolik ya terutama. Mengapa dia dikatakan ajarannya bisa diikutin semua orang? Satu, ajarannya itu sebenarnya sangat simple dan sangat-sangat mudah untuk diikuti. Santa Teresia Lisieux menjadi kudus bukan dengan askese yang besar ya, maksudnya askese yang askese itu mati raga, bukan mati raga yang besar seperti nyambukin dirinya gitu, tidak. Tetapi dia menjadi kudus itu melalui setiap peristiwa yang dialami setiap hari, dan peristiwa itu sangat sederhana. Dia menjadi kudus hanya dengan memungut jarum yang dia persembahkan untuk mencintai Tuhan. Dia menjadi kudus dengan mempersembahkan setiap kegiatan, setiap kegiatan apapun, baik kecil maupun besar yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu dipersembahkan kepada Tuhan untuk mencintai Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi dia bukan jadi kudus karena dibunuh, bela iman dan sebagainya, tidak. Tetapi dia menjadi martir dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, suatu saat di dalam biara, dia hidup di biara yang tertutup. Jadi biaranya itu kontemplatif murni. Dia suster OCD, ya, Karmel OCD. Jadi Karmel OCD ini sekali dia masuk, keluarnya ya waktu mati. Jadi seumur hidup ketika dia mempersembahkan dirinya, nggak ada kata cuti, ketemu keluarga, pulang rumah, begitu nggak ada ya. Jadi kalau keluarganya pun berkunjung, itu bisa ketemu di ruang tamu biara yang tersekat oleh terali. Jadi ada terali yang menyekat, susternya di dalam, yang kunjungan di luar, dan itu pun nggak boleh sering-sering biasanya. Ada aturan tertentu ya. Nah, Teresia hidup di dalam biara yang seperti itu. Dia tidak melakukan doa-doa penyembuhan gitu ya, tidak juga mengajar orang, tidak menjadi misionaris, tetapi dia menjadi kudus di dalam biara yang kecil itu dengan mempersembahkan kegiatan hariannya untuk mencintai Tuhan dan keselamatan jiwa. Ya, seperti saya bilang tadi,
dia contoh yang paling besar kemartirannya adalah ketika dia harus mempersembahkan apa yang sebenarnya menjadi perjuangan hidupnya. Contoh, di biara itu tidak semua suster itu menyenangkan. Ya, ada yang punya karunia menjengkelkan. Itu karunia untuk membuat orang lain menjadi kudus gitu kan ya. Kita menjadi kudus itu bukan semata-mata enak-enakan begitu, wah hidup holy suci, tangan dilipat, tangan dikatupkan gitu, jalan agak kepalanya ke atas sedikit gitu kan ya. Bukan, tetapi dia menjadi holy dengan perjuangan batin yang dia alami. Nah, suatu saat di dalam biara itu ada satu orang suster itu yang sangat menjengkelkan dan menjadi perjuangan banyak suster di dalam biara itu. Jadi hanya satu suster ini tidak pernah senyum gitu ya. Nah, Teresia itu sadar bahwa dia pun berjuang dengan suster ini. Setiap papasan, dia katakan begini, setiap papasan, ini bahasa saya ya, saya terjemahkan dengan bahasa saya. Setiap bertemu, berpapasan, dia tuh berusaha untuk menghindar. Keinginan hatinya itu menghindari suster ini. Tetapi di satu saat dia juga sadar bahwa ini kesempatan untuk mencintai Tuhan. Jadi dia bukan menghindar, dia melakukan ajere kontra. Jadi melakukan perbuatan yang berlawanan dengan keinginannya sendiri gitu ya. Keinginannya tadi kan menghindar, tetapi dia melakukan sebaliknya. Dia berjalan berpapasan dengan suster itu dengan senyum yang paling manis. Setiap kali selalu begitu. Nah, suster ini kegeeran. Dia bilang gini ke Teresia Lisieux. Satu saat ya, di dalam rekreasi dia tanya ke Teresia Lisieux, Teresia, Suster Teresia, apa sih yang baik, apa sih yang menyenangkan dalam diriku? Kenapa kau setiap kali itu selalu ketika berpapasan dengan aku, kau tersenyum? Apa yang menarik dalam diriku, gitu kan? Kalau saya jadi Teresia Lisieux, saya bilang, tahu nggak sih, saya ini sebenarnya berjuang gitu kan ya. Kalau saya gitu, berhubung Teresia Lisieux dia mengejar kekudusan, dia bilang begini, saya melihat Yesus dalam dirimu, suster. Dia nggak memuji suster itu cantik apa, bohong begitu kan. Tetapi dia dengan jujur dia katakan, saya melihat Yesus yang hadir dalam dirimu, suster. Ya, nah, Teresia ini jadi kudus dengan hal-hal seperti ini. Jadi kita itu bukan, dia mau mengatakan bahwa tidak ada gereja terutama mau mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil untuk orang-orang yang hidupnya sederhana untuk menjadi kudus. Kan kadang-kadang kita punya konsep pikiran bahwa untuk jadi kudus itu wah harus mewartakan Injil sampai ke ujung dunia dengan dan sebagainya begitu ya. Salah? Tidak. Itu tidak salah. Tetapi tidak, Teresia mengatakan begini, tidak banyak orang yang dipanggil untuk melakukan hal-hal yang besar untuk menjadi kudus. Tidak banyak orang. Tetapi setiap orang dipanggil untuk menjadi kudus. Dan kita bisa menjadi kudus dengan hal-hal yang kecil. Dan Teresia menyadari hal itu di dalam dirinya. Saya tidak mungkin bisa menjadi imam yang mempersembahkan kurban ekaristi. Saya tidak mungkin bisa menjadi misionaris yang istilahnya pergi keluar untuk mewartakan Injil. Saya juga tidak mungkin bisa menjadi martir, dia bilang begitu. Tetapi saya mau mempersembahkan segala sesuatu untuk mencintai Engkau, Tuhan. Dan di dalam kehidupan Teresia, dia tidak pernah lebih dari 3 menit melupakan Tuhan. Jadi setiap saat dia hidup di hadirat Tuhan, hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan ada dan saya mencintai dia. Kalau kita kan kebalikannya ya, kita ingatnya 3 menit 23 jam 57 menit lupa sama Tuhan. Cuman 3 menit aja ingat. Iya benar. Ya kan? Tetapi bagi Teresia, dia tidak pernah lebih dari 3 menit melupakan Tuhan.
Dan ini latihannya bukan latihan yang mudah, latihannya dia mulai dari kecil. Askese kecilnya itu dilakukan mulai dia dari masih kecil. Dia lahir dari pasangan Sally Guerin dan Louis Martin. Ya, Louis Martin dan Sally Guerin. Ini papa mamanya. Dan kalau tidak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu mereka juga digelarkan sebagai Santo dan Santa. Sally dan Louis ini, mereka dulunya sebelum menikah mereka punya cita-cita menjadi biarawan dan biarawati. Lalu karena satu dan lain hal mereka tidak diterima di biara. Tetapi di dalam hati mereka sebenarnya mereka mau untuk terus hidup selibat, untuk terus mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Tetapi Tuhan rupanya punya rencana yang lain. Mereka dipertemukan, lalu mereka membangun satu rumah tangga, tetapi dengan kesadaran bahwa mereka mau mempersembahkan keluarga ini, setiap anak-anak mereka kepada Tuhan. Jadi mereka Teresia ini 9 bersaudara, 4 meninggal, sisa 5. 5-5-nya masuk suster. 4 suster Karmelites, 1 suster, 1 itu saya lupa susteran apa ya, lupa, satunya bukan Karmelites. Jadi 4 suster Karmelit, 1 bukan, tetapi sama-sama suster. Jadi 5 anaknya ini semua suster. Dari kecil Sally dan Louis ini sudah mendidik mereka seolah-olah ini di dalam biara. Jadi barang kurban-kurban kecil itu sudah biasa dilakukan di dalam keluarga ini. Jadi Teresia itu waktu kecil itu punya manik-manik yang selalu dia genggam, dia bawa, dan setiap kali dia melakukan satu kebajikan itu dia masukkan manik-manik ini satu di dalam kantong bajunya. Nah, ketika malam dia keluarkan, dia bersama kakaknya, dia hitung manik-manik, lalu habis itu dia tanya, apakah aku sudah cukup untuk mencintai Tuhan? Dan ini dididik dari kecil seperti ini. Jadi ketika Teresia masuk biara, untuk kurban-kurban itu dia sudah terbiasa melakukannya. Dan Tuhan memberikan rahmat yang besar, rahmat pengertian kepada Teresia yang sangat besar. Jadi ketika kecil, Teresia ini sudah punya cita-cita untuk hidup bertapa. Dia mau mempersembahkan kepada Tuhan hidupnya, begitu ya. Jadi waktu kecil mainannya dengan si Selin, kakaknya yang nggak terlalu jauh jarak usianya, main jadi pertapa, jadi bikin kemah, terus berdoa di dalamnya, gitu ya. Lalu juga ketika Selin mempersiapkan diri untuk komuni pertama, jadi itu ada kursusnya gitu, masuk asrama gitu ya. Nah, ketika keluar dari asrama itu, ketika dalam persiapan, si Selin ini tanya ke Teresia, menurutmu mungkinkah Tuhan itu hadir di dalam hosti yang kecil itu ya? Kok bisa ya gitu? Dan Teresia itu diberi rahmat oleh Tuhan. Dia jawab sangat sederhana. Dia katakan begini, kalau Tuhan itu maha besar, apa susahnya dia untuk bisa hadir di dalam hosti yang sangat kecil itu? Dari situ Selin itu baru sadar, oh iya ya gitu ya. Nah, kesadaran bahwa kehadiran Tuhan dalam hosti yang kecil ini juga membangkitkan kerinduan dalam diri Teresia untuk juga menerima komuni kudus. Dia katakan ketika dia menerima komuni pertama, dia katakan seperti ini, inilah kecupan pertamaku dengan kekasihku. Dia mengibaratkan seperti itu. Jadi kekudusan itu sudah dibangun di dalam keluarga Teresia. Dari kecil sudah ditanamkan tentang iman, tentang kurban, tentang segala sesuatu. Ya, dia kudus dengan hal-hal yang kecil. Kita pun bisa sebenarnya ya. Kita pun sebenarnya juga bisa menjadi kudus dengan hal-hal yang kecil. Askesenya bisa banyak. Jadi martir tidak harus berdarah. Kita bisa jadi martir untuk sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita.
mati terhadap diri sendiri, mati terhadap keinginan, terhadap ego, terhadap kenyamanan, terhadap segala sesuatu. Contoh, ketika di dalam biara, saya tuh paling benci makan wortel dan terong. Itu makanan paling, kalau bisa saya nggak makan. Kalau bisa saya nggak ambil di dalam biara, saya nggak ambil, gitu ya. Jadi saya sangat tidak suka. Mau di model apapun, terong dan wortel itu tetap rasanya ajaib buat saya. Hah? Nanti dipesenin. Amit-amit deh. Saya sudah stres ini. Mau ke Italia itu ada satu pasta yang isinya terong. Jadi saya sudah stres duluan. Wah, jangan ketemu barang itu ya nanti kalau makan di local food. Dan itu saya dari kecil memang tidak makan dua benda itu. Benda itu buat saya nggak bisa dimakan. Jadi ketika saya masuk biara itu sesuatu yang perjuangan. Karena di biara kami terkenal 5T: telur, tahu, toge, terong, tempe. Kok sama punya 5T? Kok sama punya 5T? Makanya terong, tahu, tempe, telur, kalau bisa ditambah pokoknya yang depannya T. Dan terong dan wortel itu sering muncul di dalam biara. Ya, jadi setiap kali muncul wortel itu adalah saat-saat perjuangan batin. Makanan semua jadi nggak enak karena wortel ya. Akhirnya setiap kali kami diajarkan makan semua yang ada. Suka nggak suka makan aja. Ya sudah, sampai sekarang pun saya kalau ketemu itu ya sudah perjuangan setengah mati. Itu ya, itu hal-hal kecil seperti itu yang kami pelajari. Saya ingat satu saat saya satu angkatan berdua, satu lagi studi di Bandol, di sekolah tinggi di Bandol. Jadi selalu kami berdua. Si adik saya, adik angkatan ini, dia waktu itu sakit. Ketika sakit, dia harus makan. Dia biasanya kalau sudah sakit gitu nggak mau makan apa-apa. Akhirnya kami bujuk-bujuk dia makan. Lalu apa yang dia lakukan? Ya ambil makanan itu, dia bilang begini, ini untukmu kakek-kakek, ini untukmu nenek-nenek, ini untukmu adik-adik yang ada di api penyucian. Buat saya itu jadi menggugah hati saya. Iya ya, kalau itu dia lakukan untuk setiap jiwa-jiwa, itu akan mendatangkan banyak rahmat untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Jadi dia makan bukan karena dia suka nggak suka, dia terpaksa, tapi dia memberikan kurban ini untuk keselamatan jiwa. Ya, nah hal-hal seperti ini yang seringkali bisa kita persembahkan. Contoh lagi, bersih kapel. Otaknya itu banyak. Kami itu novis postulan, waktu masa novis dan postulan itu tugas kami bersih kapel. Semua kapel itu tugasnya novis postulan. Kalau ada 5 kapel di dalam biara ya 5-5-nya itu tugasnya novis postulan. Jadi kami bagi-bagi waktu bekerjanya ya. Nah, kami datang dengan latar belakang yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, satu pernah kerja, satu nggak pernah kerja. Jadi otaknya beda, gitu kan? Maunya cepet. Tapi karena kami gondok-gondokan masalah nyapu dan ngepel, ngelap-ngelap dan nyapu mana duluan? Kalau saya di rumah diajarkan ngelap dulu, baru nyapu, gitu kan? Tetapi saudari saya ini diajarin nyapu dulu baru ngelap. Kan habis disapu terus kan berdebu, gitu kan? Jadi kami bertengkar gara-gara ngelap dan nyapu. Akhirnya lama lah. Bersih kapel itu jadi lama gara-gara ngelap dan nyapu. Padahal kalau salah satu ngalah, ya udah deh pakai caramu selesai kan? Iya. Nah, seringkali butuh perjuangan untuk mengubah mindset. Nah, ini kita bisa persembahkan. So confirm, right? Oke. Nggak sesuai dengan pikiran saya. Oke. Nggak sesuai dengan keinginan saya. Oke, nggak sesuai dengan konsep saya. Nah, ini saya persembahkan.
yang Nah, kecil. Teresia itu kudus dengan hal-hal yang seperti ini. Ketika dia ngelap-ngelap di dalam biara gitu ya, ngelap-ngelap kapel begitu, tiba-tiba dia nemu ini vas yang sudah pecah. Vas yang sudah pecah itu dia tanya, loh kok ada vas pecah? Sementara dia pegang begini, masuklah mudernya. Dimarahin. Teresia mau bela diri, bukan saya, mau bilang begitu kan? Tetapi karena dia ingat ini kesempatan untuk persembahan, ya udah dia bilang, iya muder, berlutut cium lantai. Berlutut dia cium lantai 3 kali dan mengakui bahwa itu kesalahan dia. Selesai kan? Selesai. Dan itu jadi persembahan yang indah untuk banyak jiwa. Ya, kalau Anda mau mendalami tentang Teresia Lisieux dan bagaimana kehidupannya serta apa keutamaannya, jadi keutamaan Teresia Lisieux itu ada 3: kerendahan hati, cinta kasih, dan jalan kecil. Ya, jalan kecilnya itu kasih kepercayaan dan pasrah. Itu ada bukunya. Romo merangkum setiap ajarannya yang diambil di dalam autobiografinya. Jadi Teresia itu menulis surat-surat yang ditujukan kepada mudurnya demi ketaatan. Jadi Teresia waktu sakit itu mudurnya itu minta supaya dia menuliskan riwayat hidupnya. Dan itulah yang menjadi buku, orang bisa mengenal bagaimana pribadi Teresia. Gereja Santa Teresia, anak-anak Yesus. Lisieux, France.
Hotel L'Espérance. Hotel L'Espérance. Ini depannya, terasnya tuh bagus ya. Ini kamarnya unik. Tuh. Yes. Tapi nice, nggak menyeramkan. Yang penting gitu.